Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan maupun nikmat oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kuliah lagi ya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, uswah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kemudian pada kuliah saat ini kami akan menerangkan tentang e-learning, sebuah inovasi pembelajaran PAI. Saya dan Arif Zulfikar dan Mbak Dewi Merdiani ya. Di sini e-learning terdapat menjadi 3 ya, electronic, basic learning, internet based, dan mobile learning. Yang pertama electronic basic learning. Kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat yang berupa elektronik. Nah, itu yang dimaksud electronic basic learning. Kemudian internet based, yaitu pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Kemudian mobile learning. Mobile learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan keberadaan ponsel cerdas yang sangat pervasif dan merupakan bagian dari kultur populer masyarakat sebagai sarana pembelajaran. Ya. Kemudian dari banyak kesimpulan di atas, learning yaitu istilah learning terdiri dari huruf E ya, yang merupakan singkatan dari kata elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Maka secara sederhana learning bisa berarti kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan atau menggunakan perangkat elektronik ya. Jadi mungkin yang kita pahami bahwa e-learning itu adalah media pembelajaran online. Tapi yang lebih tepat, e-learning itu merupakan memang sebuah pembelajaran yang menggunakan media ataupun perangkat elektronik. Bisa dilakukan secara online maupun tatap muka ataupun luar jaringan. Kemudian karakteristik learning. Yang pertama interaktivitas. Di sini ketersediaan jalur komunikasi yang lebih variatif. Yang kedua kemandirian. Terciptanya pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa. Yang kemudian aksesibilitas. Di sini kemudahan untuk mengakses berbagai macam sumber belajar. Itu merupakan karakteristik ya dari e-learning itu sendiri. Kemudian di sini ada syarat e-learning dan tujuan learning. Yang pertama syarat learning, yang pertama bahwa proses pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Jadi tergantung sinyal menyesuaikan. Kalau nggak ada sinyal berarti nggak bisa kita memanfaatkan e-learning. Yang kedua adalah adanya lembaga penyelenggara atau pengelola e-learning. Yang ketiga, adanya sikap positif dari siswa dan tenaga pendidik terhadap teknologi komputer dan internet. Yang keempat, adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa dan mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara. Kemudian tujuan e-learning di sini ada 2. Yang pertama, mengubah cara belajar peserta didik yang pasif kepada budaya yang belajar aktif sehingga terbentuk independent learning. Yang kedua, pengayaan materi pembelajaran sesuai kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kemudian di sini ada fungsi learning. Pertama adalah suplemen. Berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik atau pembelajar mempunyai kebebasan untuk memilih antara memanfaatkan materi yang tersedia pada e-learning atau tidak. Yang kedua ada komplement.
berfungsi sebagai komplemen pelengkap jika materi yang tersedia pada platform e-learning ditujukan dan diprogramkan untuk menjadi pelengkap dan pendukung. Yang terakhir yaitu substitusi. Sebagai substitusi atau pengganti adalah untuk membantu mempermudah para peserta didik untuk mengelola kegiatan pembelajarannya agar sesuai dengan waktu dan aktivitas lainnya. Baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang e-learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, perlu kita ketahui bahwa hakikat inovasi pembelajaran itu adalah sebuah ide, di mana ide tersebut adalah gagasan baru tentang berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih baik dan tepat. Dengan demikian, guru itu harus mampu berinovasi dalam pembelajarannya, seperti mengembangkan metode, strategi, model, dan media sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, hal itulah yang menjadi peluang bagi guru, khususnya PAI, untuk mengembangkan dalam metode pembelajarannya. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran PAI yang berkualitas itu sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan inovasi serta kreativitas pendidik. Nah, peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi ditunjang dengan pendidik yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Untuk mengembangkan pembelajaran PAI, guru dapat mengaplikasikan e-learning di mana inovasi pembelajaran tersebut mengacu kepada pemanfaatan teknologi canggih, baik perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, pemanfaatan pembelajaran e-learning pada pendidikan agama Islam ini diantaranya yang pertama, dapat memanfaatkan layanan internet yang ada di sekolah maupun di rumah sebagai penunjang peserta didik untuk menambah wawasan materi agama Islam. Nah, yang kedua, inovasi juga bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Bahkan, saat ini banyak game dan aplikasi edukasi tentang agama Islam yang sangat membantu dan mendukung proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, itu pemanfaatan berbagai platform seperti Google Dokumen yang menjadi media dalam melakukan forum diskusi online, melakukan submit ujian melalui Google Form, pengadaan kuis melalui website ataupun aplikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.